Bagaimana caranya supaya sistem yang ada di Kemendikbud maupun di Kemenak itu bisa tersinkronisasi langsung dengan universitas. Oke. Nah, jadi itu nantinya akan mempermudah pelaporan, baik itu untuk AKM-nya, baik itu untuk pelaporan ke PDDT-nya dan lain sebagainya. Kita harus sinkron itu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU yang saya cintai, jumpa lagi bersama saya Rahman Ahdori. Di sesi khusus kali ini kita akan membincang terkait dengan simposium perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang akan digelar di akhir November bulan ini. Sudah hadir bersama saya salah seorang peserta yang juga dosen di UNU Purwokerto, Ibu atau Mbak Feryani MSI. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas Rahman. Gimana kabarnya Mbak, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Perjalanan ke tempat ini gimana, lancar? Lumayan, alhamdulillah lancar. Lancar ya. Ya, Mbak, kita boleh minta waktu sebentar ya? Boleh. Kita ngobrol-ngobrol sedikit soal kampus-kampus NU nih. Oke. Mbak, sudah berapa lama ngajar di kampus UNU Purwokerto, Mbak? Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun ya. Gimana pengalaman selama 6 tahun itu sudah menghasilkan apa? Ya, menghasilkan banyak lulusan gitu. Menghasilkan banyak lulusan. Karena ya? dia di universitas kan pastinya lulusan gitu ya sarjana. Nah, kita di UNU Purwokerto kan adanya S1, baru ada S1. Jadi sarjana. Kebetulan saya mengajar di prodi akuntansi, kemudian mengampu mata kuliah yang basicnya ya akuntansi, manajemen keuangan ada, pengantar akuntansi ada gitu. Oke. Mbak, dalam waktu dekat kan LPTNU mau menggelar simposium PTNU, yang salah satu isunya adalah soal digitalisasi perguruan tinggi. Nah, Mbak sebagai dosen di kampus NU yang setiap hari mengajar, kemudian melakukan tata kelola kampus di sana sebagai pelaku ya, gimana tanggapannya terkait dengan agenda PBNU ini? Ini sebenarnya digitalisasi itu bisa menjadi marwahnya perguruan tinggi, ya, karena sekarang teknologi itu berkembangnya luar biasa. Jadi kalau kampus tertinggal, bisa dibayangkan sendiri itu gimana, Mas Rahman. Mahasiswanya mungkin nanti akan lebih pandai daripada dosennya. Iya. Kita kan seiring sejalan. Kalau kita mengatakan saya memberi materi kepada mahasiswa tidak hanya bentuk ceramah, mereka cari di Google aja misalnya gitu sudah selesai, mereka sudah pandai. Tapi bagaimana kita meningkatkan skill mereka, bukan hanya pengetahuan, skill mereka, karakter mereka. Sekali lagi di PTNU juga digitalisasi diimbangi dengan karakter mahasiswanya seperti apa. Oke. Kalau perkembangan digitalisasi di universitas itu memang harus kita gerakkan, apalagi di PTNU ya, karena kalau sekarang kita misalnya di sistem akademik aja, akademik yang sekarang sinkron dengan Kemendikbud atau dengan karena kita swasta dengan LLDT, pelaporannya semuanya harus dengan digitalisasi. Jadi kalau PTNU ya, khususnya perguruan tinggi di bawah naungan Nahdlatul Ulama, tidak mau ikut berlari kencang mengejar teknologi dan digitalisasi, pasti akan tertinggal. Jadi bagaimana kita harus terus mengejar, kemudian bagaimana kita hidup berdampingan dengan teknologi yang semakin naik itu. Oke. Harus. Mbak, tapi kan Mbak sebagai orang yang ada di kampus ya, tentu UNU Purwokerto sudah melakukan digitalisasi ya? Kalau digitalisasi secara luas masih belum, tapi kami ada beberapa yang memang dikembangkan oleh internal ya, oleh internal kami seperti sistem akademi untuk pendidikan. Kemudian kita di dalam sistem akademik itu berarti kan ada KRS, kemudian penilaian, presensi dan lain sebagainya. Cuman untuk yang kemudian kami masih belum itu tata kelolanya. Tata kelolanya belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Misalnya di kalau presensi untuk kepegawaian kami masih dengan manual. Sudah dengan Finger, cuman nariknya masih dengan
manual gitu ya. Tapi rencana untuk menerapkan sistem digitalisasi yang sepenuhnya itu pasti ada ya? Pasti ada. Setiap perguruan tinggi harus mau gitu ya untuk mengikuti itu. Oke. Tapi maaf ya Mbak, saya pengen tahu perkembangan UNU Purwokerto sendiri per tahunnya gimana Mbak? Indeksnya atau matriksnya berkembang baik nggak? Matriks dalam ya, apa? Dalam konteks maksudnya terus mengalami perkembangan gitu. Ya alhamdulillah mengalami terus gitu ya untuk mahasiswanya, karena asetnya sebuah perguruan tinggi itu kan mahasiswa. Gitu ya. Jadi semakin banyak mahasiswa kita masuk, kemudian bukan hanya masuk tapi output inputnya harus seimbang. Bukan hanya masuk kemudian tidak meluluskan gitu ya, sedikit meluluskan, itu kan tidak seimbang. Jadi banyak yang masuk, kita juga harus banyak meluluskan. Tentunya harus berkualitas gitu ya Mas. Tadi kan Mbak bilang belum sepenuhnya menerapkan sistem digitalisasi. Iya. Masalahnya apa sih Mbak? Ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan gitu ya, dan dimulai dari pembiayaan yang mungkin belum bisa tercapai untuk menerapkan itu. Kemudian kita kerjasama ditawarkan oleh beberapa dari yang ini, cuman dari kami memang masih mempertimbangkan, dalam artian mempertimbangkan bisa nggak ini diterapkan di UNU Purwokerto. Kemudian sistem ini sesuai atau tidak gitu. Mungkin perlu beberapa pertimbangan, kemudian ngobrol bareng-bareng, duduk bareng-bareng supaya itu bisa diterapkan di UNU Purwokerto. Oke Mbak, dengan pentingnya digitalisasi, menurut Mbak apa yang mesti dilakukan oleh stakeholder ya? Apakah pemerintahnya, apakah masyarakat, atau pelaku di kampus itu sendiri, agar kita sama-sama maju bersama dan bisa melahirkan lulusan-lulusan yang unggul dengan sistem digital? Kalau untuk stakeholdernya, misalnya kita kan UNU Purwokerto berada di bawah 2 kementerian ya. Satu Kementerian Agama, kemudian Kemendikbud ya. Nah, di mana sistem pelaporannya baik untuk dosennya dan sebagainya itu memang sudah melalui sistem. Iya. Dan bagaimana caranya supaya sistem yang ada di Kemendikbud maupun di Kemenak itu bisa tersinkronisasi langsung dengan universitas. Nah, jadi itu nantinya akan mempermudah pelaporan, baik itu untuk AKM-nya, baik itu untuk pelaporan ke PDDT-nya dan lain sebagainya. Kita harus sinkron itu terlebih dahulu. Itu mempermudah kita untuk melakukan pelaporan. Kemudian tentunya di pimpinan perguruan tinggi pun harus menerima itu dan harus siap. Iya betul, harus siap dengan semua perkembangan teknologi. Oke Mbak, terakhir Mbak, sebagai peserta dari simposium PTNU ini, apa yang ingin diharapkan Mbak dari kegiatan hari ini? Harapannya nanti setelah simposium ini ya, digital ini, kedepannya perguruan tinggi di bawah naungan Nahdlatul Ulama, bahkan mungkin bukan hanya di bawah naungan Nahdlatul Ulama, bisa teknologinya bisa berkembang dengan baik di tiap universitas. Kemudian pelaporan semuanya yang tersinkron dengan baik itu di bawah naungan Kemenak, baik itu di bawah naungan Kemendikbud, itu bisa berjalan dengan lancar. Dan sukses selalu buat nanti simposium tanggal 26 sampai dengan tanggal 28. Siap, terima kasih Mbak Ferry Yani. Mudah-mudahan Mbak sendiri sukses dan lancar, terutama dalam konteks mengelola kampus NU di Purwokerto. Dan kita doakan lagi-lagi mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama mengikuti dan menyaksikan betapa besarnya kampus-kampus NU yang ada di daerah-daerah, dan ini membuktikan bahwa pendidikan itu sama rata. Ya, dan semuanya bisa memiliki kesempatan yang sama dalam konteks menjadi kampus yang unggul dan terkemuka. Terima kasih Mbak Feryani. Mas Rahman. Pemirsa, kita pamit dan undur diri. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh panitia simposium PTNU. Kita bertemu di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.